Oke, selamat malam semua. Malam, Pak. Malam. Terima kasih ya. Oke, bisa dilihat di layar apa judulnya? Mungkin Bapak minta tolong Joni deh, bacakan dong, Jon. Media pembelajaran perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa asing. Oke, terhadap penjajahan bangsa asing ya. Iya, Pak. Ya, nanti kira-kira bangsa asing itu bangsa apa saja? Nanti di sini itu materi yang kita pelajari hari ini. Oke ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Bapak minta tolong kesediaan dari anak Bapak. Ayo. Apa, Pak? Mimpin kita doa kayak seperti kemarin dong. Minta tolong. Oh, boleh. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya berdoa dalam Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sebentar lagi kami semua akan memulai proses pembelajaran kami. Kiranya Engkau selalu memberkati kami dari awal hingga akhir. Dan semoga apa yang dijelaskan oleh guru kami dapat kami serap. Amin. Ini dalam anakmu dan Kristus kami. Amin. Di nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk Uun ya yang sudah mimpin kita dalam doa. Oke, di WA grup anak-anak Bapak udah kirim ke classroom. Itu untuk absensi, nanti bisa cek di absensinya di situ, akan Bapak cek siapa yang hadir dan tidak hadir pada hari ini. Oke, terima kasih untuk Uun tadi telah memimpin kita dalam doa. Oke ya. Jadi judulnya tadi yang udah dibacakan oleh teman anak-anak yaitu adalah tadi dibacakan oleh Joni ya. Media pembelajaran kita pada hari ini perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa. Oke. Kompetensi dasar yang akan dipelajari pada hari ini yaitu menganalisis strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa, yaitu Portugis, ada Spanyol, Belanda, Inggris sampai dengan abad ke-20. Kompetensi dasarnya itu keterampilan itu mengolah informasi tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Itu Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris sampai dengan abad ke-20 dan menyajikan dalam bentuk cerita. Oke ya. Itu dia untuk kompetensi dasar dan keterampilannya. Oke, tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini itu pertama mengklasifikasikan tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang berjuang melawan penjajah bangsa Eropa. Tadi contoh bangsa Eropanya ada Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Oke, terus menjelaskan penyebab dan ciri-ciri strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Indonesia. Jadi Bapak menjelaskan penyebabnya dan ciri-ciri strategi perlawanan. Yang ketiga, menganalisis tahapan-tahapan yang terjadi pada masyarakat sehingga memunculkan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Terus mengevaluasi kelemahan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Terus yang kelima, itu adalah membuat dalam bentuk media perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa. Oke, metode yang kita gunakan hari ini ada pembelajaran discovery, itu menemukan ya, itu memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sama. Discovery terjadi bila individu tersebut terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Oke, berikutnya metode atau tipe yang kita pelajari ini adalah jigsaw. Jigsaw ini merupakan metode belajar kooperatif dengan cara nanti berdiskusi. Ya, nanti ada yang dibagi dalam beberapa kelompok diskusi. Ya, itu ada 2, 3, atau 4 orang. Itu nanti kita bagikan. Oke, Bapak mau tanya, pernah kalian lihat nih tentang gambaran di sini? Pernah dilihat? Pernah, Pak. Pernah ya. Kira-kira nih gambar uang berapa nih? 1.000 rupiah, Pak. 1.000, Pak. Kira-kira yang bawa golok nih siapa ya? Patimura. Oh, Patimura, bagus. Masih ingat berarti ya? Oke, terima kasih Anak Andreas. Oke. Ya, Pak. Perlawanan berbagai daerah terhadap Belanda ya. Oke, ini kelanjutan dari yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Oke, kira-kira nih perlawanan mereka ini tuh terjadi
Ya tentu karena ada masalah, karena ada sesuatu yang tidak baik begitu ya, sehingga Patimuran ini menghadapi khususnya pada waktu itu adalah Portugis. Oke, ini adalah tentu mereka penjajah sangat merugikan masyarakat Nusantara. Oke, berikutnya, oke bisa dilihat di sini ada di atas batu ya. Ada di penelitian Yale University yang membuktikan bahwa semua manusia itu memiliki hati dan insting yang baik. Kira-kira di sini ada nggak yang punya insting yang jelek? Nggak Ayo. ada, Pak. Enggak Pak. ada. Bagus ya. Insting yang jelek itu mungkin berarti sesuatu yang negatif. Berarti insting yang baik itu adalah sesuatu yang positif. Maka ketika manusia berbuat jahat, maka mereka bisa dikatakan melawan insting mereka sendiri. Manusia itu diciptakan memiliki insting berbuat baik. Contohnya bagaimana? Kita insting berbuat baik. Misalnya ada seorang nenek-nenek melewati lampu merah. Ya. Dia ingin melewati tapi karena takut. Ya. Bagaimana insting kita? Ya kita salah satu orang yang memiliki insting yang baik, mereka harus membantu nenek tersebut untuk melewati zebra cross atau jalur untuk melintasi jalan. Itu ya. Yang ada di lampu merah biasanya itu yang hitam dan putih. Oke, kita turunkan. Oke, kira-kira mengapa penjajah melakukan penindasan terhadap rakyat di Nusantara? Boleh, mungkin Joni John? Ya, Pak. Nah, kira-kira mengapa penjajah melakukan penindasan terhadap rakyat di Nusantara, John? Menurut saya ya, Pak. Boleh, menurut kamu boleh. Karena mau kayak mau ngerebut rempah-rempah yang ada di Indonesia. Rempah-rempah di Indonesia ya, bagus. Mungkin Andreas sebelum Bapak sampaikan yang ini lagi. Atau Feni? Untuk Bebas deh, boleh. siapa, Pak? Andreas boleh. Itu, Pak, untuk merebut harta kekayaan alam Indonesia, Pak. Merebut harta kekayaan alam Indonesia. Oke, terima kasih. Mungkin 2 aja dulu ya, nanti baru kita lanjut yang lain. Oke, jawaban di sini juga karena nafsu dan keserakahan yang menguasai sehingga mereka tega menindas manusia lainnya. Oke ya, di sini kita lanjut. Jadi tentu mengapa mereka melakukan penjajahan? Tadi kata Joni, ya karena ingin mengambil rempah-rempah, kekuasaan juga tadi disampaikan oleh Andrea. Oke. Perang nanti itu melawan keserakahan Portugis, Spanyol, dan VOC. Jadi bangsa yang termasuk bangsa Eropa itu ada Portugis, Spanyol, dan juga ada VOC, ada juga Inggris nantinya. Kalau Jepang kira-kira itu masuk bangsa Eropa atau Asia? Asia. Siap, Asia Pak. ya? Asia ya, oke, good. Itu termasuk negara Asia. Tetapi Prancis di sini kok tidak dimasukkan ya? Kira-kira ngapa ya? Ada yang mungkin bisa bantu Bapak? Apa, Pak? Prancis kok nggak ada nong kira-kira di sini. Jadi Bapak lihat juga di atasnya kayaknya nggak ada. Kira-kira kenapa Prancis nggak dimasukkan? Mungkin ada yang tahu? Bangsa Eropa itu kan salah satunya nggak salah Bapak kan Prancis juga datang ke Indonesia kan? Gimana? Ada yang bisa? Mungkin karena Perancis nggak terlalu lama di Indonesia, Pak. Oke, karena Prancis nggak terlalu lama di Indonesia. Bagus, terima kasih, Nak. Itu juga salah satu, mungkin tidak terlalu lama. Tapi di sini tidak pernah dikatakan, dalam sejarah itu, dikatakan bahwa Prancis itu menjadi Indonesia. Tetapi, perwakilan pemerintahan Prancis melalui Herman William Danles, itu dia diutus oleh Louis Napoleon Bonaparte. Intinya Belanda itu pernah dijajah oleh Prancis. Tapi untuk memerintah di Pulau Jawa itu pada waktu itu diutuslah Herman William Danles dalam utusan dari kerajaan Prancis itu sendiri menguasai, tetapi di mana kekuasaan VOC ataupun Hindia Belanda pada waktu itu. Oke, anak-anak bisa Bapak akan tampilkan video ya. Ini video perjuangan seorang tokoh. Oke, kita bisa dilihat ya. Bapak akan stop share yang ini, Bapak sharekan untuk videonya. Saya dengarkan ya. Oke, Bapak sharekan. Clara masuk. Sharekan. Oke.
Iya, Bapak sharekan. Oke, sudah bisa dilihat? Anak-anak? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. silakan dengarkan Sudah, ya. Pak. Itu milik perseorangan atau sekumpulan banyak orang? Kami sekumpulan saudagar, Baginda. Menarik. Sekumpulan orang kaya yang berkumpul menjadi satu. Modal kalian itu pasti besar. Oke, Bapak, sebentar. Bisa didengar anak-anak Bapak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, jadi Bapak lanjutkan ya. Tapi nggak bisa. Tidak heran. Anda membawa senapan-senapan hanya untuk berdagang. Tentu Baginda paham perjalanan kami jauh dan berbahaya. Kami perlu melindungi diri. Lindungi diri. Dari siapa, Tuan? Dari orang-orang kita Tuan. Penduduk Pulau Banda. Apa kenal tentang kejadian di Kepulauan Banda? Hanya sebuah insiden biasa. Para perusuh untuk melakukan perjanjian yang tak kuat bersama raja-raja mereka. Begini, Tuan Tasman. Kami ini sudah lama sekali berdagang dengan bangsa-bangsa lain. Tidak pernah ada perselisihan besar. Justru kami ini saling belajar, saling tukar budaya, tukar ilmu. Begini Baginda, saya tidak keberatan jika Anda ingin berdagang di daerah kekuasaan saya. Bahkan, saya mengizinkan kalian untuk membuka perwakilan di Jepara. Tapi, sebagai mahar kerjasama ini, saya akan mengenakan pajak sebesar 60% dari setiap penjualannya. Tawaran dari Baginda akan kami bahas bersama pemimpin kami dahulu. Oh ya, tentu. Sebagai persembahan, izinkan kami mendirikan hadiah. Oke, Bapak rasa cukup untuk itunya. Silakan. Oke, tadi video tentang apa? Siapa kira-kira itu? Silakan. Tadi video tentang apa kira-kira? Mungkin video tentang apa, Leon? Apa, Pak? Oh, jaringan kayak jelek. Tentang Oke. ada itu, Pak, bangsa Eropa ngajak kerjasama sama orang Indonesia, Pak. Oke, bangsa Eropa aja sama Indonesia. Yang lain kira-kira apa tuh? Tentang apa? Atau tadi itu yang di kerajaan itu siapa kira-kira? Dan Marjan. Kerajaan tadi itu di daerah Jawa ya. Kira-kira siapa? Mungkin yang lain? Siapa? Gimana? Oke, itu tadi itu adalah Bapak jelaskan ya, mungkin karena jaringan mungkin agak terputus karena memang hujan ya tempat kita. Itu adalah Sultan Agung. Oke, Bapak akan sharekan lagi. Sultan Agung yaitu di daerah Jawa. Oke, tadi itu adalah video Sultan Agung ya, Sultan Agung Hayakusuma Aryo Bayu pada waktu itu. Inilah video perjuangan kerajaan Mataram ya menghadapi itu siapa? Kedatangan bangsa Belanda. Kayak gitu nanti juga mereka menjadi kongsi dagang yaitu VOC pada waktu itu.
Ini mengamati videonya supaya kita bahwa para pedagang ini datang, ya, bangsa Eropa ini datang juga membentuk kongsi dagang. Contohnya kalau Inggris itu kongsi dagangnya adalah apa kira-kira, masih ingat yang pernah kita pelajari? Yo, Inggris. EIC ya. Oke. Apa itu EIC? Masih harus kita ingat. Ada yang tahu? Ada pernah dengar VOC? EAS Indies Company. Oke, ya, Indies Company. Bagus, Andre. Kalau VOC, kepanjangan VOC? Benedict Os Indies Company. Oke, Andre. Silakan, Andre. Lupa sih, Pak. Benedict Os Indies Company ya. Oke, bagus. Tadi disampaikan Anda juga as Indies Company itu adalah khusus pedagang Inggris. Oke, tujuan tadi salah satunya mereka datang ke tempat kita, salah satunya mencari rempah-rempah dan lain sebagainya. Artinya adalah bahwa kita perlu apa? Perlu mengetahui mengapa mereka ini datang dan kita melihat perlawanan-perlawanan dilakukan oleh Indonesia sendiri. Oke, kita lanjut ya. Setelah ini. Oke, jadi tadi dari video itu sudah kita lihat ya bahwa Sultan Agung itu memberikan izin kepada Belanda juga, khususnya VOC, untuk dapat berdagang di daerah Banda atau di daerah daerah Mataram pada waktu itu. Terus mengapa mereka akhirnya nanti melakukan perlawanan? Karena ada ikut campur, nanti kita akan melihat. Ya, terima kasih. Tadi dari Andreas juga tadi sudah menyampaikan dan Leon juga tadi. Oke, peta konsep perlawanan terhadap Portugis dan Spanyol. Oke, nanti ada perlawanan terhadap Portugis dan Spanyol. Nah, sebelum masuk ke sini, Bapak mau sampaikan ada negara-negara yang pertama kali datang ke wilayah Indonesia itu pertama itu adalah Portugis. Setelah itu masuklah Spanyol. Setelah Spanyol masuk lagi bangsa-bangsa yang lainnya. Apa kira-kira? Ada Belanda, ya ada Inggris, ya ada juga nanti negara-negara sampai negara Asia juga, ya, Cina dan sebagainya juga udah masuk ke tempat kita, bahkan Arab itu sudah juga dulu berdagang. Tapi yang menjadi di sini mengapa pembahasan kita tentang Portugis Spanyol, karena mereka yang duluan datang berdagang pada kita pada waktu itu. Maka nanti mengapa bisa terjadi perlawanan itu juga kita perlu tahu. Jadi perlawanan terhadap Portugis itu ada perlawanan Aceh, Maluku, ada dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda dan Sultan Babula, itu di Maluku. Terhadap Spanyol ada perlawanan Minahasa dan perlawanan Panglima Monde. Oke, ada peta konsep perlawanan terhadap VOC. Terhadap VOC juga ada Sultan Agung tadi, Sultan Ageng, perlawanan Sultan Hasanuddin, rakyat Riau, perlawanan orang-orang Cina, dan perlawanan Mangkubumi dan Mas Said. Oke, di sini kita akan jika nanti Bapak akan bagikan kelompoknya, ya. Nanti Bapak bagi berapa kelompok? Ya, di sini siswa dibagi ke 4 kelompok, jadi dari 2 sampai 4, ya 3 sampai 4 siswa dalam satu kelompok. Oke, kelompok 1, oke ya, bisa dilihat ya, membahas perlawanan Aceh rakyat Maluku terhadap Portugis dan perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol. Terus kelompok yang kedua membahas perlawanan Mataram Islam terhadap VOC dan perlawanan Banten terhadap VOC. Dan juga kelompok ketiga membahas perlawanan Gorontalo terhadap VOC dan perlawanan Riau terhadap VOC. Kelompok keempat nanti membahas perlawanan orang-orang Tionghoa terhadap VOC, perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said terhadap VOC. Oke, itu ya. Setiap anggota kelompok bergabung dengan anggota lainnya dengan urutannya. Kan nanti akan Bapak bagi ya. Nah, untuk pembagian kelompok itu, stop share dulu. Oke, untuk pembagian kelompok itu udah Bapak kirimkan di WA grupnya ya, WA grup kita. Oke, untuk kelompok 1 tadi di situ ada
Penny, ada Joni ya kemarin udah di kelompok 1 udah Bapak kirim. Nanti kelompok 2-nya di situ ada Uun, ada Andrea Simon. Oke, nanti di situ kalau memang tidak bisa anak-anak setelah ada diskusi nanti Anda tidak bisa tampilkan, nanti akan Bapak bisa bantu tampilkan. Oke ya, Bapak kasih waktu mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit untuk kita bisa berdiskusi dulu dengan teman-temannya. Oke, silakan anak-anak Bapak diskusi dulu sebentar dengan teman-temannya. Nanti bagi yang sudah, silakan untuk menyampaikan ke Bapak. Nanti bisa kita coba presentasikan. Oke, Bapak kasih waktu sebentar. Mohon maaf, aku nggak ngerti kelompok itu apa karena aku baru ikut Zoom sekarang. Oke, kelompoknya Uun ya, Uun masuk kelompok yang ketiga, Nong. Siapa Ya, siapa? Pak kirim. Tunggu ya, Bapak tunggu dulu. Kelompok 3-nya Uun di situ nanti ada Leon, Uun, ada juga Novita Sari. Novita Sari kayaknya udah sama Stefani deh, boleh. Terus yang belum ada kelompok yang lainnya, Elma, Angel, Stefani, Tika itu bisa di Uun, Leon, terus siapa lagi, Pak? Leon bisa masuk lagi nanti ada Vika juga ya, Vika juga gabung di situ. Oke. Ya. Pak Anita masuk kelompok 1 ya, Pak? Gimana, Jan? Francisca Anita masuk kelompok kami 2 Feni ya, Pak? Oke. Anita juga nanti masuk di kelompok yang kedua ya, Anita. Francisca Anita. Iya, Pak. Pak, kalau saya kelompok yang mana, Pak? Gimana? Saya kelompok keberapa, Pak? Kamu kelompok yang kedua, no, sama dengan Anita. Kedua, Pak. Dan Joni juga. Oke, tunggu ya. Sudah Bapak ini kan.
Oke ya, tadi lupa on kan mic-nya. Oke, kelompoknya Joni sudah siap ya? Sudah, Pak. Oke, Bapak sharekan. Tadi kamu udah kirim ke grup. Karena mungkin gunakan HP ya. Tidak apa-apa. Iya, Pak. Oke, nanti Clara kelompok 3, kelompok 2 tadi sudah itu ada Andre kalau tidak salah. Dan kelompok 4-nya nanti ada Vindra dan kawan-kawan. Oke, Bapak ini kan. Oke, kelompok 1. Silakan John. Selamat malam. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan perlawanan Aceh, rakyat Maluku terhadap Portugis, dan perlawanan rakyat Minahasa terhadap Spanyol. Perlawanan Aceh melawan keserakahan Portugis. Latar belakang perlawanan rakyat Aceh terhadap Portugis antara lain, yang pertama, adanya monopoli perdagangan oleh Portugis di Selat Malaka. Yang kedua, pelarangan Portugis terhadap orang-orang Aceh berlayar ke Laut Merah. Yang ketiga, penangkapan kapal Aceh oleh Portugis. Oke, sebentar ya. Oke, lanjut John. Perlawanan Aceh terhadap Portugis di Malaka pertama kali dilakukan masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah. Dengan bantuan dari Turki dan Denmark, Aceh mengadakan penyerangan terhadap Portugis di Malaka pada tahun 1568. Meskipun gagal, Sultan Alauddin telah menunjukkan ketangguhan sebagai kekuatan militer yang disegani. Pada masa Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1639, Aceh menyerang kedudukan Portugis. Penyerangan Aceh tahun 1629 belum berhasil mendapat kemenangan. Penyebab kegagalan serangan Aceh terhadap Portugis, yang pertama, tidak dipersiapkan dengan baik. Yang kedua, perlengkapan senjata yang digunakan masih sederhana. Yang ketiga, terjadinya konflik internal di kalangan pejabat kerajaan Aceh. Perang rakyat Maluku melawan keserakahan Portugis. Portugis melakukan monopoli perdagangan. Pertama, Portugis ikut campur tangan dalam pemerintahan. Yang kedua, Portugis ingin menyebarkan agama Katolik, yang berarti bertentangan dengan agama yang dianut oleh rakyat Ternate. Yang ketiga, Portugis membenci pemeluk agama Islam karena tidak sepaham dengan mereka. Yang keempat, Portugis sewenang-wenang terhadap rakyat. Yang kelima, keserakahan dan kesombongan bangsa Portugis. Oke. Oleh Sultan pada tahun 1665, Portugis semakin mendesak dan siasat perundingan pun mulai dijalankan oleh Portugis. Perundingan antara kerajaan Ternate dan Portugis diadakan pada tahun 1570. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Baburiah atau putra Sultan Hairun. Dalam perundingan tersebut, Portugis melakukan kelicikan, yaitu membunuh Sultan Hairun. Pasukan Babulah memusatkan penyerangan untuk mengepung benteng Portugis di Ternate. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut. Portugis menyingkirkan ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di Timur sampai tahun 1975. Oke. Oke ya, tunggu sebentar. Jaringan sepertinya. Ya. Oke, lanjut.
Perang rakyat Minahasa melawan keserakahan Spanyol. Perang disebabkan oleh ketidaksenangan anak suku Tombatu terhadap monopoli yang dilakukan Spanyol. Perang dilakukan anak suku Tombatu atau Towndown atau Tansawang di daerah Kali dan Batu Lesung atau sekitar Danau Bulilin di bawah pimpinan Panglima Monde. Pecah perang pertama tahun 1643 di Tompaso yang mengakibatkan 40 tentara Spanyol tewas, sedang pihak Minahasa Panglima Monde beserta 9 tentara gugur. Namun demikian, pasukan Spanyol dapat dikejar dan berkat bantuan Presiden Fox, Herman Jens Steinhuller berhasil diadakan kesepakatan damai pada 21 September 1694. Pada kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa pasukan Minahasa menguasai Tomposa Baru, Rumong Bawa, dan maaf, kena kelewat. dan Kawongkoan Bawa. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Selamat malam. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 1 ya. Oke, kita lanjut untuk kelompok 2. Udah siap kelompok 2? Andre dan kawan-kawan? Ya, Pak. Oke, Pak bantu ya. Bisa dilihat? Sudah? Nampak? Ya, Pak. Oke, silakan kelompok 2. Selamat malam, teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan seputar perlawanan Mataram Islam terhadap VOC dan perlawanan Banten terhadap VOC. Perlawanan Sultan Agung melawan keserakahan VOC. Perlawanan Sultan Agung Mataram. Untuk mewujudkan cita-citanya menguasai seluruh Pulau Jawa, Sultan mengirim pasukan kerajaan Mataram untuk menyerang Belanda di Batavia pada tahun 1628, tetapi gagal. Kedua, tahun 1629, kedua kalinya kerajaan Mataram menyerang VOC di Batavia, tapi juga mengalami kegagalan. Perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC terus berlanjut, antara lain perlawanan di bawah pimpinan Tronojoyo, perlawanan Untung Suropati, perlawanan Mangkubumi dan Raden Wasaid. Perlawanan Banten melawan keserakahan VOC. Pesatnya perkembangan Banten sebagai kota pelabuhan terbesar Nusantara menarik keinginan VOC untuk menguasainya. Belanda kemudian membangun kota pelabuhan di Sunda Kelapa yang kemudian diberi nama Batavia. Sultan Ageng Tritayasa berusaha memulihkan Banten sebagai pusat perdagangan internasional seperti 1. Mengandung para pedagang dari Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis untuk ikut melakukan perdagangan di Banten. 2. Memperluas hubungan perdagangan dengan Cina, India, dan Persia. 3. Mengirimkan kapal-kapal untuk mengganggu armada VOC. 4. Membangun saluran irigasi dari sungai ujung Jawa hingga Pontang sebagai persiapan untuk lalu lintas suplai ketika terjadi perang dan juga untuk mengaliri padi. Pada 1671, Sultan Ageng mengangkat Sultan Haji sebagai Sultan Muda yang bertugas untuk mengurus masalah dalam negeri, sedangkan Sultan Ageng dan Pangeran Purbaya mengurusi masalah yang berhubungan dengan luar negeri. VOC mengasuh Sultan Haji agar tidak memisahkan urusan pemerintahan di Banten. Sultan Haji yang berhasut kemudian bersekongkol dengan VOC untuk menguasai kerajaan Banten seluruhnya dengan beberapa syarat yang menguntungkan VOC. Sultan Haji dengan dukungan VOC menurunkan ayahnya yaitu Sultan Ageng dari tahta kesultanan dan mengangkat dirinya sebagai Sultan Banten. Rakyat Banten tidak mengakuinya sebagai sultan dan berperang melawan VOC serta Sultan Haji. Pasukan VOC yang dipimpin Jonker, Tek, dan Misils menyerang Tirtayasa sehingga Sultan Ageng terpaksa menyelamatkan diri ke pedalaman. Akhirnya pada bulan Maret 1683, Sultan Ageng Tirtayasa menyerah kepada Belanda dan ditawan di Batavia hingga kematiannya pada 1695.
Oke, ya itu tadi dari kelompok 3. Tunggu sebentar ya, kita cek lagi. Masih ada ini. Oke, dari Sekian dari kelompok 2, saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Oke, untuk kelompok 3 tadi udah itu juga ya, Penny, ya, Clara dan kawan-kawan. Mungkin Clara bisa siap ya, Clara ya. Bisa, Pak. Oke, Bapak bantu sharekan ya, kelompok 3. Sudah kelihatan, Nong? Masih loading, Pak. Oke, silakan. Selamat malam. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil Iya. begitu. Perlawanan Goa Talo terhadap VOC dan perlawanan Riau terhadap VOC. Oke, Riau ya. Lanjut, Nong. Perlawanan Sultan Hasanuddin melawan keserakan VOC. Penyebab perlawanan, pendudukan benteng Panakyung oleh VOC. Peristiwa Dewa Alvis pada tahun 1662. Waktu meriam-meriamnya dan barang-barang muatan disita oleh pasukan Kareng Palo. Peristiwa kapal Lewin 1664 yang kandas di Pulau Don Duanggo, di mana anak kapal dibunuh dan sejumlah uang disita. Iya. Ya, lanjut, Nong. Sultan Hasanuddin pada Oktober 1660 mengumpulkan semua bangsawan dan diminta bersumpah setia kepadanya. Pasukan VOC dikirim oleh Spillman untuk menyampaikan surat kepada Kareng Goa berisi tuntutan penggantian yang disertai ancaman. Tuntutan itu ditolak oleh Sultan Hasanuddin dan hanya bersedia mengganti kerugian yang diderita oleh VOC. Spellman melakukan pengeboman untuk mengintimidasi ekspedisi bergerak ke arah Buntung. Perjalanan itu melampaui Banteng dan diserang hingga hancur lebur. Dan para pemimpin pasukan, yaitu Kareng Botomaranu, Sultan Bima, dan Opu Ceningluwu, dan 500 pasukan, 5.000 pasukan. Atas kekalahan ini, Sultan Goa menandatangani perjanjian Bungaya yang sangat merugikan Goa. Perlawanan rakyat Riau melawan keserakahan VOC. Raja Siak Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah 1723 sampai 1744 memimpin rakyatnya untuk melawan VOC. Beliau mengirim pasukan yang dikomandoi oleh Raja Lela Muda dan dibantu anaknya Raja Indra Pahlawan. Ketika Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah wafat, beliau diganti Sultan Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Syah. VOC didirikan benteng pertahanan di sepanjang jalur yang menghubungkan Sungai Indragiri, Kampar, sampai Pulau Guntung yang berada di muara Sungai Siak. Pertempuran berlangsung sengit, dan benteng VOC di Pulau Guntung itu berlapis-lapis dan dilengkapi meriam-meriam besar. Sultan Siak bersama para panglima dan penasihat mengatur siasat baru. Sultan diminta berpura-pura berdamai dengan cara memberikan hadiah kepada Belanda. Siasat ini dikenal dengan siasat hadiah Sultan. Sultan segera memberi kode para anak buah dan segera menyergap dan membunuh orang-orang Belanda di loji itu. Loji segera dibakar dan rombongan Sultan Siak kembali ke Siak dan membawa kemenangan, sekalipun belum berhasil mengenyahkan VOC dari Malaka. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Oke, yang sudah presentasikannya. Oke, kita lanjut untuk kelompoknya. Tadi kelompok 4 juga sudah menyerahkan karena kita juga menyesuaikan dengan waktu juga. Oke, Bapak akan lanjutkan share materi kita. Yang sudah tadi dari anak-anak tadi sudah luar biasa mempresentasikan dipahami dengan tugas-tugas yang sudah diberikan sebelumnya.
Ya, Bapak presentkan lagi tentang cerita. Oke, tadi dari setiap kelompok tadi sudah. Oke, tadi sudah ya, setelah presentasi tadi. Oke, setelah melakukan presentasi itu, ya, bisa mungkin anak-anak bisa nilai apa yang kira-kira yang dapat diambil dari pembelajaran yang apa dari kelompok yang sudah tampil tadi, no? Kira-kira contohnya misalnya dari kelompok satu tadi, kira-kira nilai apa, nilai kejuangannya atau apa yang bisa diambil? Kelompok satu mungkin dari Joni dan kawan-kawan. Silakan, yang tadi kelompok satu, mungkin dari kelompok lain juga boleh menanggapi, tidak apa-apa. Pantang menyerah, Pak. Apakah jelas suara Bapak atau mungkin kecil? Ya memang cuaca memang hujan juga ya, karena mungkin jaringan juga nggak terlalu bagus sekarang ini. Dari pagi sih hujan kita ya, tapi nggak apa-apa. Dari yang sudah tadi, kita Bapak coba kita lakukan refleksi ya, dapat dilakukan. Mungkin dari kelompok 2, mungkin ada? Andreas dan kawan-kawan, nilai apa yang bisa diambil, Jang? Putar kelompok 2, Kak, Pak. Ya, kelompok 2. Pantang menyerah, Pak. Karena kan tadi kan dia selalu gagal dalam menyerang yang di Batavia. Udah 2 kali gagal, tapi terus melawan. Jadi pantang menyerah, Pak. Pantang menyerah, bagus ya. Untuk kelompok 3 mungkin, Clara dan kawan-kawan, mungkin kira-kira nilai apa, no? Atau yang lainnya boleh, ada yang mau menyampaikan. Silakan. Mungkin ada yang nggak ada suara, mungkin karena memang jaringan ya, tapi nggak apa-apa. Oke, Bapak ambilkan kesimpulan saja untuk yang sudah disampaikan anak-anak Bapak tadi. Terima kasih. Untuk kelompok 1 tadi itu membahas tentang ya. Oke, Bapak lihat lagi tampilannya. Oke ya. Perlawanan Aceh. Oke, ini dia. Aceh, rakyat Maluku terhadap Portugis dan perlawanan Minahasa. Bapak lihat gini ke bawah. Oke, perlawanan Aceh melawan keserakan Portugis tadi sudah, atau belakangan tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1, yaitu adanya monopoli perdagangan oleh Portugis di Selat Malaka, atau pelarangan Portugis terhadap orang-orang Aceh berlayar ke Laut Merah, penangkapan kapal kaca lokal Aceh oleh Portugis. Oke, tadi ada perlawanan terhadap Portugis di Malaka, itu pertama dilakukan oleh Sultan Alauddin Riwayat Shah, walaupun nanti pada akhirnya juga dapat dikalahkan gitu ya, tapi tidak apa-apa. Intinya adalah ada nilai-nilainya yang kita pelajari di sini, nilai perjuangannya, strategi mereka lakukan itu seperti apa. Oke, pada masa Sultan Iskandar Muda juga pernah terjadi yang menyerang kedudukan Portugis ya. Penyerangan Aceh tahun 1629 belum berhasil mendapat kemenangan. Ya. Penyebab kegagalannya itu apa sih? Ya tidak ada persiapan dengan baik, perlengkapan senjata yang kurang, dan terjadinya konflik di kalangan pejabat atau internal Aceh itu sendiri. Oke, di Maluku ini juga terjadi perlawanan. Tadi ada kita coba Bapak tampilkan ada uang 1000 itu, Wetan Batimura dan sebagainya. Tapi di sini dilakukan oleh terhadap monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Portugis. Dan juga adanya penyebaran agama Katolik dan juga dan sebagainya dengan agak bertentangan dengan agama yang dianut oleh rakyat Ternate. Portugis membenci pemeluk agama yang lainnya, sebenarnya agama Islam pada waktu itu. Portugis semenang-menang terhadap rakyat. Sombongan dan keserakahan juga menjadi problem. Oke, perlawanan rakyat Ternate itu dipimpin oleh Sultan Hairun. Perundingan terhadap Ternate dan Portugis diadakan pada tahun 1570. Dalam perundingan ini terjadi pembunuhan terhadap Sultan Hairun, sehingga ini mengakibatkan terjadi perlawanan dilakukan oleh Sultan Babullah nantinya. Ya, benteng Portugis dapat direbut pada masa pemerintahannya. Portugis menyingkir ke Hitu dan akhirnya menguasai dan menetap di Timur pada tahun 1975. Jadi Sultan Babullah ini mampu ya mengusir Portugis pada waktu itu. Melakukan Minahasa mengapa melakukan perlawanan juga ini terhadap Spanyol.
ketidaksenangan anak suku Tombatu terhadap monopoli yang dilakukan Spanyol. Ya, lagi-lagi monopoli ya terhadap perdagangan. Namun walaupun nanti ini perlawanan ini berhasil ya, Presiden VOC Jens Steenkuller berhasil diadakan kesepakatan damai. Ada kesepakatan damai dengan rakyat Minahasa pada waktu itu. Walaupun pada kenyataannya sebenarnya mereka juga ada tipu muslihat. Oke, perlawanan Sultan Agung juga ya. Nah, ini kenapa? Itu perlawanan ini terjadi ya terhadap VOC ini. Tentu juga salah satunya juga monopoli internal kerajaan Mataram pada waktu itu. Nah, ini perlawanan Banten juga tadi sudah disampaikan oleh anak-anak Bapak. Itu betul sekali. Ada beberapa perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Banten juga terhadap penjajah. Oke, banyak sekali perlawanan dilakukan, perlawanan Sultan Hasanuddin juga. Di sini juga sudah ada tadi dijelaskan anak-anak Bapak, bagus sekali. Ya. Jadi dalam perlawanan ini perlawanan Cina juga ada tadi. Oke, ini Mangkubumi Mas Said, jadi ya. Oke. Intinya adalah dalam perlawanan dilakukan itu terjadi karena ada campur tangan ya dalam pemerintahan, dalam hubungan antara pedagang ini tadi dengan kerajaan itu tidak baik karena ada monopoli ya, mena-mena dan sebagainya. Oke, di sini juga Bapak sudah siapkan itu ada LKPD lembar kerjanya setelah tadi karena anak Bapak berdiskusi ya. Ya, telah berdiskusi ada LKPD-nya, mungkin bisa dilihat ya anak-anak Bapak tampilkan lagi, maaf tadi Bapak keluarkan. Oke, di sini ada LKPD. Oke, di sini ada pertama berikan contoh kebijakan kolonialisme Barat yang memicu perlawanan rakyat Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme Barat. Kerajaan Aceh pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda berkembang pesat menjadi kerajaan besar yang ramai. Ya, bagaimana langkah-langkah yang diambil Aceh menghadapi Portugis? Yang ketiga, mengapa kerajaan Pajajaran bekerja sama dengan Portugis di Pulau Jawa? Mengapa ketika pasukan Mataram menyerang ini untuk pasukan Mataram menyerang VOC di Batavia tahun 1628? Dan bagaimana pengaruh perjanjian bunganya terhadap perdagangan di Makassar? Ini nanti sebagai tugas individu anak-anak Bapak di rumah, ini sebagai dapat dikerjakan dengan baik. Oke, kesimpulan. Mungkin ada yang bantu Bapak untuk menyimpulkan materi kita hari ini? Ada? Ada yang bisa bantu Bapak menyimpulkan? Novita Sari, gimana Novita Sari? Atau Anita, boleh? Ini hujan ini, ya, memang awet ya. Ada yang bantu Bapak menyimpulkan? Oke. Kita lanjut ya, tidak apa-apa. Andreas ada ya, Andreas ya. Simpulkan tadi perlawanan atau strategi yang diterapkan oleh rakyat di berbagai daerah khususnya terhadap kolonialisme dan imperialisme ya. Kolonialisme itu Bapak tadi lupa menyampaikan, kolonialisme penguasaan daerah ya, dan imperialisme itu adalah bagaimana menguasai ya, dari bahasa Yunani imperare ya, menguasai. Koloni itu menguasai tanah ya. Artinya intinya adalah penguasaan daerah lain, mencari daerah baru, itu kolonialisme. Jadi mereka itu sebenarnya sambil berdagang juga, dan kalau bisa memang dijadikan sebagai daerah kekuasaan. Nah, maka sering terjadi monopoli perdagangan dan sebagainya. Jadi kesimpulan dalam materi kita hari ini bahwa kita juga perlu mengetahui mengapa mereka melakukan perlawanan di berbagai daerah, dilakukan oleh Hasanuddin, Sultan Babula, dilakukan oleh kerajaan Ternate, Tidore, bahkan nanti sampai ke rakyat Cina itu sendiri, atau pedagang-pedagang Cina juga melakukan perlawanan. Tentu ada sesuatu yang tidak disenangi. Oke. Keluarkan sih.
Mungkin ada yang bertanya sampai di situ anak-anak Bapak, silakan. Halo. Mungkin ada yang bertanya Apa, Pak? tentang materi kita? Mungkin ada yang bertanya, silakan. Boleh? Tidak ada berarti ya? Rasa jelas berarti? Nggak ada, Pak, Pak. jelas, Pak. Jelas ya? Iya, Pak. Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Jelas. Oke, tadi. Oke, jadikan nilai strategi perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme itu sebagai contoh sikap rela berkorban dan semangat nasionalisme. Nasionalisme itu artinya adalah cinta tanah air atau cinta bangsa itu sendiri. Oke. Terima kasih anak-anak Bapak pada hari ini. Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Yang pasti adalah dari pembelajaran tadi jangan lupa untuk kita selalu mengambil nilai positifnya, ya. Jangan lupa juga jaga kesehatan, walaupun kita di sini sudah mulai masuk zona kuning ya. Jaga kesehatan, selalu cuci tangan, jaga jarak, itu juga penting. Ya, orang tua kita yang paling kita pikirkan, itu yang paling utama. Sekali lagi, Bapak ucapkan terima kasih sekali bagi anak-anak Bapak yang sudah bergabung pada hari ini.